Halo Sobat Popcorn Pekanbaru, kembali lagi sama Frida yang akan memandu kalian di acara podcast PNM Pekanbaru edisi kedua, yaitu kita mengangkat tema tentang komunikasi. Kali ini kita mengundang narasumber yang benar-benar udah nggak diragukan lagi lah, skill komunikasinya udah di atas rata-rata pasti. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hendra Jalius? Halo Pak, Halo. Apa kabar? Sehat ya Pak? Gimana Pak kesibukannya akhir-akhir ini Pak? Sibuk banget. Biasalah, Frida menjalankan aktivitas dan tugas dan fungsi seorang wakil pemimpin cabang. Iya. Cabang Pekanbaru yang mempunyai unit mekar 104 unit mekar dan 12 unit pulang. Luar biasa ya Pak ya. Tentu jam terbangnya udah tinggi banget ya Pak ya. Kemana-mana gitu. Ke unit-unit. Di unit kunjungan biasa, lihat teman-teman, kunjungan teman-teman, kondisi seperti apa yang perlu support, apa yang perlu diarahkan. Ya oke. Frida. Ya Pak, sosok Bapak sebagai wakil pemimpin cabang pastinya udah nggak asing lagi bagi mereka yang ada di luar sana ya Pak ya. Tapi mereka pasti juga bertanya-tanya karena Bapak itu pembawaannya tuh karakternya cool gitu Pak, kayak Nikola Saputra ya kan. Iya. Jadi kalau misalnya kaum hawa pasti bertanya-tanya ini Pak Hendra Jalius awal mula di PNM itu sebagai apa sih gitu loh, narasi kehidupannya gimana sih gitu. Boleh dibagiin mungkin Pak, boleh diceritain gitu. Baru kali ini nih saya dibilang cool. Orang yang bilang cool. Oh iya. Biasanya saya dibilang cerewet. Oh cerewet ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa. Gini Frida, saya gabung di PNM itu dulu awal mulanya yaitu di Ulam ya. Ulam yaitu Ulam Solo, di tempat saya domisili kampung saya. Di Sumbar ya Pak ya? Di PNM Cabang Padang. Cabang Padang ya. Cabang Padang. Itu Januari 2011. 2011. Oh udah lebih dari 10 tahun ya Pak ya? Oh, udah lebih dari 10 tahun. Awal mula yaitu dari posisi analis pembiayaan unit, waktu itu namanya loan officer. Oh, loan officer 2011 loan officer. Nah, di situ kurang lebih 4 bulanan, kemudian saya diamanahkan untuk megang unit itu sendiri. Jadi kepala unit di unit. Jadi Bapak sempat jadi kepala unit ya? Kepala unit. Oke. Lebih kurang 1 tahun lebih lah. Saya megang unit tersebut. Nah, saya diberikan amanah baru untuk pada saat itu posisinya namanya Flying Unit Manager, FUM waktu itu namanya. Kalau sekarang itu AMBU, Asisten Manager Bisnis Unit. Iya. Nah itu saya ada 3 klaster waktu itu, zaman itu waktunya namanya klaster, ada 3 klaster Pulau Punjung, Bukit Tinggi dan klaster Padang. Nah saya bergabung pada waktu itu di klaster Bukit Tinggi. Oh iya. Nah kemudian sekitar 3 tahunan lebih, sampai 4 tahun, nah saya dipercaya untuk megang klaster itu sendiri. Jadi manajer bisnis unit, waktu itu klaster manager namanya. Baik. Nah mungkin itu tidak lama karena ada kebijakan dari kantor pusat waktu itu menyatukan cabang lagi, cabang Pulau Punjung itu dijatuhkan ke cabang Padang lagi. Dan saya dipercaya ditarik menjadi kepala remedial. Kepala remedial, udah manajer itu? Manajer remedial. Manajer remedial. MRU ya. Ya, MRU. Nah di situ cukup lama, 5 tahunan lah. Di situ kemudian saya diamanahkan untuk jadi wakil pemimpin cabang. Wih, itu yang pertama kali Bapak jadi wakil pemimpin cabang dan ditempatkan di Jogja. Wih, Jogja. Jauh banget ya Pak ya. Itulah perantauan terjauh Bapak ya Pak. Betul. Orang yang belum pernah keluar pulau, sekali-sekali keluar pulau langsung keluar pulau jauh. Di situ ada 2,5 tahun lah. Saya jadi wakil pemimpin cabang Jakarta. Ya kemudian ditarik ke sini, dimanahkan di sini di cabang Pekanbaru sampai sekarang. Wakil pemimpin cabang Pekanbaru sampai saat ini ya Pak ya. Dan saya juga sempat dengar kabar Pak, kalau waktu Bapak pindah dari Jogja kayaknya banyak yang sedih ya Pak ya, ditinggal Bapak ya Pak. Antara sedih dan bahagia juga sih sebenarnya. Bahagia tidak dicerewetin, ya kan? Oke. Sedih ya tergantung persepsi masing-masing lah ya. Iya, oke. Jadi gini Pak, dari perjalanan karir yang sudah Bapak ceritakan tadi, itu kan nggak lepas dari peran komunikasi. Betul. Tentu Bapak harus mengkomunikasikan apa yang menjadi tupoksi antara sesama jabatan, antara bawahan, ataupun antara atasan. Nah menurut Bapak, definisi komunikasi itu sendiri apa sih Pak?
Memang betul kata Frida tadi bahwa komunikasi itu tuh cakupannya sangat luas ya. Iya. Kalau kita bahas masalah komunikasi di sini ya nggak selesai satu hari. Iya. Banyak ahli lagi yang menyatakan komunikasi itu apa. Tapi kalau menurut saya, analisa saya yang kita jalani di lapangan, komunikasi itu yaitu berupa suatu bentuk interaksi, baik itu verbal ataupun non verbal, antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok individu. Katakanlah individu dengan individu itu seperti kita dengan rekan kerja nih, Frida dengan rekan kerja, kemudian atau individu dengan kelompok individu, yaitu antara atasan dan bawahan. Nah, dari interaksi tersebut itu akan melahirkan suatu kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama habis tersebut akan diwujudkan dalam suatu sikap atau tindakan sesuai dengan apa yang tadi dipesankan dalam komunikasi tadi. Berarti dalam komunikasi itu akan melahirkan sebuah tindakan atau eksekusi ya Pak ya? Betul. Nah, dewasa ini banyak sekali terjadi tindakan atau eksekusi yang tidak sesuai gitu Pak, atau bisa disebut miscommunication. Ya. Nah, menurut Bapak kenapa ya hal itu bisa terjadi Pak? Ya, menurut saya miskomunikasi itu berarti kan salah satu pihak yang melakukan komunikasi tadi itu tidak bisa menangkap apa pesan atau apa arahan dari si pemberi komunikasi, si pemberi pesan. Katakanlah atasan dan bawahan ya. Bawahan tidak bisa menangkap dengan baik apa pesan dari atau apa arahan dari atasan tadi. Sehingga tindakan ataupun sikap yang yang diwujudkan itu berbeda dari apa yang diharapkan oleh si atasan tadi. Dan itu dampaknya berbahaya nggak menurut Bapak? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bahkan bisa menimbulkan fitnah juga ya Pak ya? Betul. Iya benar. Nah, kalau begitu Pak, menurut Bapak nih, poin-poin apa aja yang harus kita tekankan dalam berkomunikasi itu sendiri Pak? Nah, pertama tadi yang supaya tidak terjadi miskomunikasi tadi yaitu kita jangan berasumsi. Asumsi ya Pak ya? Beranggapan. Oke. Nah, atasan beranggapan bahwasanya pesan saya sudah dimengerti, sudah difahami oleh bawahan saya. Begitu juga bawahan ketika tidak memahami apa yang dipesankan oleh atasan wajib mengkonfirmasi. Jadi asumsi harus dikonfirmasi. Asumsi yang harus dikonfirmasi oleh penerima komunikasi masing-masing pihak tadi. Oke. Jadi jadi apa pesannya pada saat itu sama-sama difahami. Baik Pak. Dikonfirmasi kan. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu waktu. Timing. Jadi dalam melakukan komunikasi tentu kita harus mempertimbangkan waktunya juga nih, timingnya. Ya kadangkala bukan pesannya sih yang atau arahannya yang bermasalah yang tidak diterima, tapi waktu memberikan itu tuh yang tidak tepat timingnya. Oh gitu ya Pak ya. Contohnya Pak, bisa dikasih contoh mungkin Pak? Ya. Saya agak blunder di sini. Oke, ini kalau kita ambil ke teman-teman kita di Mekar ya, di Mekar itu di Ulam pun seperti itu juga mungkin ya. Ketika mereka habis capek-capek di lapangan, kondisi capek di kondisi capek di lapangan, balik ke kantor, si atasan atau si leadernya atau si kumnya tadi itu memberikan arahan dan arahannya itu cukup menjelimet. Nah ini kan tidak bisa diterima dengan baik ini, karena kondisinya udah capek. Nah, berarti kita harus menempatkan diri kita tuh, ini anak lagi capek atau gimana gitu ya Pak ya? Ya, kapan sih saya mau kasih arahan ini? Oh, waktunya pagi hari. Oh ya, besok biar mereka istirahat dulu, besok pagi kita berikan arahan. Itulah timing tadi ya Pak ya? Waktu. Kemudian empati sih. Empati. Kita memahami, bukan menghakimi ya, kita memahami dan merasakan apa yang teman-teman kita rasakan, apa yang bawahan kita rasakan. Berarti itu lebih ke psikologis ya Pak ya? Psikologis. Dengan begitu, ketika kita memberikan suatu masukan kepada mereka, kita adalah memahami kondisi mereka, mungkin akan cepat mereka dapat, akan cepat nangkutnya, karena kita seakan-akan kita sudah kita bisa merangkul dan memahami mereka. Nah, itu sih poin-poin penting. Kemudian yang terakhir kalau menurut saya mentalitas, mental si atasan membuka diri pada teman-teman, pada bawahannya, sehingga bawahannya tidak sungkan dan tidak ragu untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nah, ada tolak ukurnya nggak Pak? Kira-kira ini saya kayaknya bawahan saya udah terbuka nih sama saya. Ada tolak ukurnya nggak sebagai pimpinan di situ Pak? Bisa kita lihat dari sini. Jadi komunikasi itu kita ngobrol sama bawahan itu tidak dalam sisi formalnya saja,
Oh, mungkin duduk bareng ngopi, gitu ya Pak ya? Iya kan, Iya, lebih iya, terbuka, iya. lebih nyantai. Berarti nggak harus di lingkungan kerja aja ya Tidak Pak di ya? lingkungan kerja saja. Di Mungkin situ. itu lebih dapat itu apanya kita dapat poinnya ketika kita melakukan komunikasi informal. Nah ini berarti sering Bapak lakukan ya Pak? Kopdar gitu sama Itu teman-teman gitu? ya mungkin saya kalau menilai saya lebih efektif seperti itu ya, ketika ada permasalahan yang agak rumit, ya udah saya ajak aja teman itu ngopi, ayo kita ngopi. Oh tapi saya nggak pernah Bapak ajak kok. Oh iya ya. Nah, karena permasalahan sebenarnya masih bisa di-handle ya Pak ya? Kalau misalnya yang rumit ya, ayo kita ngopi ya gitu, dengan segelas kopi pun apapun bisa saya selesai. Boleh lah ya Pak, abis ini ya Pak kita ngopi. Boleh. Ya Pak. Ya teman-teman. Nah, jadi Pak, meskipun seperti demikian yang Bapak sampaikan tadi, masih ada juga yang nggak bisa menerima komunikasi itu tadi, Pak. Iya. Nah, sebagaimana yang kita harapkan, bagaimana Bapak sebagai pimpinan ini menyikapi kondisi tersebut? Ya mungkin masing-masing orang itu berbeda-beda ya Frida ya. Mungkin kepala aja yang hitam. Oke. Mungkin sifatnya itu berbeda-beda dan karakter itu juga beda-beda. Nah, dalam hal ini kita sebagai atasan ataupun sebagai rekan kerja misalnya ya kan, kita harus bisa memunculkan rasa empati tadi loh. Empati tadi ya. Ya, kita harus bisa memahami mereka dan merasakan apa yang teman-teman mereka itu rasakan lebih dulu dan merespon apa yang jadi kebutuhan mereka dengan cepat. Nah, ketika mereka butuh ini, kita respon dan kita penuhi kalau kita dalam kebijakan kita ya. Kalau saya tentunya selaku pemimpin cabang. Tapi ketika itu tidak dalam kewenangan saya, tentu saya akan cepat merespon ke pemimpin cabang atau nanti kantor pusat atau bagaimana. Nah, dengan begitu mereka akan merasakan keberadaan kita itu ada. Oh, gitu. Keberadaan kita itu ada dan mungkin komunikasi kita akan lebih smooth nantinya. Menurut saya sih begitu. Empati ya Pak. Empati yang kita harus munculkan dulu untuk supaya merangkul orang-orang yang seperti itu, pribadi-pribadi yang begitu. Jadi kita harus melakukan pendekatan secara psikologis pada. Psikologis. Baik Pak. Jadi Bapak juga ada mempelajari soal itu ya Pak? Secara teori sih nggak ada, cuman di lapangan ya mungkin tadi dengan sudah ngomong tadi ajak ngopi lah. Bisa menangkap ya Pak ya, seperti apa kondisinya ya Pak ya. Nah ini Pak, mungkin terakhir nih Pak ya, bolehlah Bapak kasih pesan penutup karena kita nih mungkin sering dipenuhi sama Gen Z gitu loh. Lingkungan kita ini dipenuhi sama Gen Z. Nah, gimana menurut Bapak tips komunikasi yang efektif untuk para Gen Z ini Pak? Kadang-kadang Gen Z ini nggak tahu komunikasi sama atasan, nggak sopan atau gimana gitu Pak. Gen Z ya yang tadi ya, apalagi kita perempuan semua mayoritas. Baperan sih pertama kan. Jangan baperan ya Pak ya. Baperan sih, yang suka bawa perasaan. Ketika ada hal-hal yang diarahkan atau hal-hal yang menyangkut ini, ya kita terima itu sebagai masukan. Oke. Harus diterima sama adik-adik semua sebagai masukan. Dan tidak sebagai kritikan, tidak sebagai untuk menjudge. Gitu. Yang pertama. Yang kedua tadi, asumsi harus dikonfirmasi. Apalagi itu yang kita hadapi adalah anak-anak Gen Z yang baru masuk di dunia kerja. Nggak cukup kita dengan komunikasi nonverbal, katakanlah dengan bahasa tubuh. Tidak cukup seperti itu kalau menurut saya. Kita mengkonfirmasi, apakah ada ini memahami apa yang kita sampaikan? Nah, kalau perlu disuruh ulang lagi tuh. Oh gitu ya Pak. Ya. Memastikan lagi. Nah, ya kemudian tadi ya mungkin berkisar di antara 4 poin tadi yang saya sampaikan aja sih, pesannya yaitu empati dan juga saling bisa mengevaluasi diri. Memahami bahwasanya saya kekurangan saya ini, kelebihan saya ini, teman saya kekurangan ini, kelebihannya ini, dan itu saling bisa kita tutupi. Oke, karena nggak ada yang sempurna ya Pak ya? Nggak ada yang sempurna, kita juga manusia kan, nggak ada yang sempurna. Jadi itulah yang poin-poin penting menurut saya yang harus ditanamkan oleh pribadi-pribadi kita ini cabang Pekanbaru. Oke, berarti teman-teman itu jangan baperan yang pertama ya Pak. Terus yang kedua kita juga jangan cepat berasumsi. Pastikan lagi apa arahan dari atasan itu benar atau enggak sesuai menurut pengertian kita, menurut pengertian kita dan juga harus ada rasa empatinya pastinya. Baik, itu tadi podcast kita bersama Pak Hendra Jalius mengenai komunikasi. Semoga bermanfaat dan juga bisa diterapkan dalam berkomunikasi sehari-hari. Saya mewakili tim kreatif, mohon Pak
pamit undur diri dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan tindakan maupun perbuatan maupun kata-kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita. See you!